Isu hukum yang menyeret Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal PDIP, mengguncang stabilitas internal partai. Berita tentang dugaan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru negeri, menciptakan kegaduhan yang tak terelakkan. Para kader di daerah mulai merasakan adanya krisis yang mengancam dasar perjuangan partai. Mereka yang selama ini mengusung semangat kerakyatan, kini meragukan komitmen PDIP terhadap cita-cita Bung Karno. Dalam suasana ketidakpastian ini, suara-suara kritis mulai muncul, bukan hanya di luar partai, tetapi juga di dalam tubuh PDIP sendiri. Hasto, yang terperangkap dalam sorotan publik, mencoba bertahan dengan membantah semua tuduhan yang diarahkan padanya. Ia menegaskan bahwa segala isu yang mengemuka hanyalah bagian dari skema politik lawan yang ingin menjatuhkan PDIP. Namun, meskipun ia bersikukuh membela diri, kesan bahwa partai semakin terjebak dalam politik kekuasaan yang jauh dari nilai-nilai dasar ideologi Bung Karno semakin menguat. Ketidakpastian itu menciptakan ketegangan yang merambah ke dalam rapat-rapat internal partai, di mana para kader merasa ada sesuatu yang hilang dalam semangat perjuangan mereka. Di tengah badai ini, muncul desakan dari kader-kader muda yang merasa terpinggirkan. Mereka mulai menyuarakan kekecewaan mereka secara terbuka, bahkan mengkritik kepemimpinan pusat yang dinilai hanya berfokus pada kepentingan pribadi dan kekuasaan. Mental tempe, sebuah sebutan pedas, mulai beredar di kalangan mereka, menggambarkan lemahnya keberanian partai untuk menghadapi tekanan. Sebuah dilema besar kini menghadap PDIP. Apakah mereka akan terus mempertahankan jalan yang telah lama ditempuh, ataukah akan berani kembali ke akar ideologi yang sesungguhnya? Di tengah ketegangan yang mendera, suara-suara kekecewaan mulai membuncah dari daerah. Dalam rapat internal di Jakarta, para kader daerah yang merasa tertinggal akhirnya melontarkan kritik tajam terhadap kepemimpinan pusat yang dinilai rapuh. Mereka tak lagi takut untuk berbicara, karena mereka tahu bahwa PDIP, yang dulunya menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, kini berada di jalur yang salah. Kita sudah kehilangan arah, ujar seorang kader dari Sumatera, suara penuh amarah yang menggema di ruang rapat. Kita bukan lagi partai yang berpihak pada rakyat, tapi hanya alat kekuasaan bagi segelintir orang. Kritik itu semakin memuncak saat seorang tokoh muda dari Jawa Tengah dengan lantang menyebut bahwa PDIP kini memiliki mental tempe, sebuah sindiran yang menyudutkan kepemimpinan partai yang dianggap lemah dan tidak berani bertindak tegas. Kekecewaan mereka tidak hanya berakar dari skandal hukum yang melibatkan Hasto, tetapi juga dari kebijakan yang semakin mengabaikan kebutuhan rakyat. Para kader daerah merasakan bahwa kebijakan yang diambil oleh pusat semakin jauh dari esensi perjuangan Bung Karno. Mereka merasa dipinggirkan dan dipaksa mengikuti langkah-langkah yang tidak lagi mencerminkan idealisme partai. Namun, suara-suara kritis itu dengan cepat mendapat perlawanan keras dari elit Jakarta. Mereka yang berada di puncak kekuasaan mulai merasa terancam, dan tekanan mulai mengalir deras. Ancaman untuk menyingkirkan para pengkritik menjadi senjata yang digunakan untuk meredam gejolak ini. Para pengkritik dari daerah diancam dengan pemecatan atau bahkan pencopotan dari posisi strategis dalam partai. Dalam menghadapi ancaman tersebut, para kader daerah mulai ragu, apakah mereka akan tetap mempertahankan suara mereka atau tunduk pada tekanan yang semakin kuat? Namun, satu hal yang pasti, PDIP kini terperangkap dalam pergolakan besar yang tak bisa lagi dihindari. Di tengah gejolak yang melanda PDIP, Puan Maharani berdiri di persimpangan jalan yang penuh dilema. Sebagai cucu Bung Karno, ia dipandang oleh banyak pihak sebagai pewaris yang bisa membawa partai kembali ke jalur ideologi yang lebih murni, yang berlandaskan pada semangat keberpihakan kepada rakyat kecil. Namun, posisinya yang berada di jantung kekuasaan juga membuatnya terjebak dalam pertempuran internal yang semakin memanas. Di satu sisi, ada tuntutan untuk mendukung elit partai yang sudah berkuasa, sementara di sisi lain, suara-suara kritis dari kader daerah menginginkan perubahan besar yang bisa memulihkan integritas PDIP. Puan menyadari betul bahwa setiap langkah yang diambilnya bisa mengubah arah masa depan partai. Keputusan untuk mendukung atau menentang Hasto dan elit partai akan menentukan apakah PDIP akan terus terperosok dalam krisis atau mampu bangkit kembali.
Dalam setiap percakapan yang dilakukan, baik di balik pintu rapat maupun di hadapan rakyat, Puan merasa semakin tertekan. Ia melihat bagaimana rakyat yang dulu menjadi basis PDIP kini semakin kecewa, dan ia tahu bahwa keberpihakannya pada mereka akan menjadi ujian terbesar dalam karir politiknya. Namun, pilihan itu tidak mudah, karena setiap keputusan juga bisa berarti kehilangan dukungan dari para petinggi partai yang selama ini membantunya meraih posisi strategis. Di saat seperti ini, Puan teringat akan pesan Bung Karno, bahwa partai harus selalu berada di sisi rakyat, bukan di sisi kekuasaan. Namun, apakah ia bisa mengembalikan PDIP ke jalan tersebut tanpa mengorbankan dirinya? Setiap hari, beban yang ditanggungnya semakin berat. Ia tahu bahwa jika ia memilih keberpihakan pada rakyat, ia mungkin akan menghadapi perlawanan yang sangat besar, baik dari dalam partai maupun dari luar. Namun, jika ia terus membiarkan partai terjerumus dalam politik kekuasaan, PDIP akan kehilangan jati dirinya. Puan kini harus memilih, dan waktu yang ia miliki semakin sempit. Puan berdiri di depan mikrofon, berusaha menenangkan ketegangan yang semakin mengancam PDIP. Dalam pidatonya, ia mengingatkan kembali cita-cita Bung Karno dan tekad partai untuk selalu berpihak pada rakyat. Namun, meskipun suaranya terdengar lantang, ada yang berbeda di mata para kader dan rakyat yang mendengarnya. Banyak yang merasa pidato itu hanya sebatas retorika kosong, tidak lebih dari serangkaian kalimat indah yang tidak menyentuh inti permasalahan. Para kader daerah, yang sudah lelah dengan janji-janji tanpa aksi, merasa bahwa Puan hanya mengulang narasi yang tidak membawa perubahan nyata. Kepercayaan yang sudah mulai rapuh kini semakin tergerus. Dalam beberapa hari setelah pidato itu, demo-demo besar mulai meletus di berbagai kota. Massa menggeruduk kantor-kantor PDIP, menuntut perubahan dan kejelasan. Mereka yang dulu mendukung PDIP kini merasa dikhianati, melihat partai sebagai alat kekuasaan yang tidak lagi mampu mewujudkan janji-janji sosial. Di jalanan, spanduk bertuliskan, PDIP bukan lagi partai rakyat, berkibar di tengah kerumunan. Puan menyaksikan semua ini dengan hati yang berat. Kepercayaan rakyat, yang menjadi fondasi utama partainya, kini hampir sirna, dan Puan tahu bahwa PDIP tidak bisa terus melanjutkan dengan cara lama. Krisis kepercayaan ini membuka mata Puan bahwa tidak ada lagi waktu untuk retorika. Perubahan harus datang sekarang, dan ia harus memimpin dengan tindakan, bukan kata-kata. Rakyat sudah kehilangan harapan, dan para kader daerah, yang sebelumnya setia, kini mulai berbalik menentang. Jika Puan gagal mengambil langkah tegas, bukan hanya PDIP yang akan runtuh, tetapi juga warisan Bung Karno yang selama ini dibanggakan. Puan tahu bahwa jalan ke depan tidak akan mudah, namun jika ia tetap diam, partai ini akan tenggelam dalam kebisuan dan ketidakpastian. Dengan tekad bulat, Puan memulai safari politiknya, meninggalkan hiruk-pikuk Jakarta untuk mendengarkan langsung suara-suara rakyat yang selama ini terpinggirkan. Perjalanan ini bukan sekadar tur biasa, melainkan misi untuk menyelami hati nurani kader-kader muda dan aktivis yang kecewa, serta rakyat kecil yang merasa dikhianati oleh PDIP. Di setiap daerah yang dikunjunginya, Puan disambut dengan berbagai keluhan. Dari petani di Jawa Timur yang mengeluh tentang kebijakan yang tidak pro-rakyat hingga buruh di Bandung yang merasa dibohongi oleh janji-janji perubahan, semuanya berbicara dengan nada yang sama. PDIP telah jauh dari akar perjuangannya. Rasa kecewa dan kehilangan kepercayaan menyelimuti atmosfer, dan Puan merasakan beratnya beban yang harus dipikul. Semakin dalam Puan menyelami realitas di lapangan, semakin ia sadar betapa lebar jurang pemisah antara pusat dan daerah. Di Jakarta, para elit partai masih terlena dengan kekuasaan dan jabatannya, sementara di daerah, rakyat merasakan ketidakadilan dan ketidakpedulian. Puan mulai merasakan betapa sepi suara-suara rakyat yang dulu semangatnya membara mendukung PDIP. Ia mendengar langsung bagaimana mereka merasa terpinggirkan, hanya dijadikan alat politik saat dibutuhkan, namun diabaikan ketika sudah tidak diperlukan. Sebuah kesadaran menyentak dirinya, PDIP telah berubah menjadi mesin kekuasaan dan bukan lagi tempat bagi perjuangan tulus rakyat. Dari perjalanan panjang ini,
Puan mulai merancang langkah konkret untuk mengatasi krisis yang semakin mendalam. Ia tahu bahwa untuk memulihkan kepercayaan, ia harus membawa perubahan yang nyata dan radikal. Bukan hanya pidato kosong atau janji manis, tetapi aksi yang akan menunjukkan bahwa PDIP kembali pada jalan ideologi Bung Karno yang sesungguhnya. Puan mulai menyiapkan strategi untuk mengembalikan suara rakyat dengan menghadirkan wajah baru dalam kepemimpinan partai, dan memastikan bahwa para kader yang terlibat dalam perjuangan ini benar-benar memiliki komitmen terhadap rakyat. Waktu semakin menipis, dan Puan sadar, jika PDIP tidak segera melakukan perubahan besar, maka partai ini akan kehilangan segalanya. Ketika kasus hukum yang melibatkan Hasto semakin memanas, semakin banyak fakta yang terungkap, mengguncang fondasi PDIP. Dugaan keterlibatan sejumlah elit partai dalam jaringan korupsi semakin mencuat, dan tekanan publik semakin tak terelakkan. Para kader di daerah mulai merasa bahwa partai yang mereka banggakan kini terjerat dalam pusaran kekuasaan yang kotor, jauh dari semangat perjuangan rakyat yang selama ini mereka perjuangkan. Kepercayaan yang sudah rapuh kini hampir hancur, dan mereka tahu bahwa jika partai tidak mengambil sikap tegas, mereka akan kehilangan segala sesuatu yang telah dibangun. Rakyat, yang selama ini memberi harapan pada PDIP, mulai berbicara keras di media sosial dan di jalanan. Hashtag PDIP korupsi menggema, diikuti dengan tudingan yang semakin keras bahwa partai telah terperangkap dalam permainan elit. Kritik terhadap Hasto yang dulu dianggap sebagai tokoh sentral mulai berdatangan tanpa henti. Wajah PDIP kini tampak seperti cermin yang memantulkan kekecewaan rakyat, dan setiap hari, media memperburuk citra partai. Puan yang telah berusaha keras menjaga kestabilan kini menyadari bahwa waktu untuk bertindak sudah hampir habis. Keputusan besar harus segera diambil, atau semuanya akan tenggelam dalam kemarahan yang tak terbendung. Puan tahu, ini adalah titik balik yang tak bisa dihindari. Tidak ada lagi ruang untuk ragu atau menunggu. Jika PDIP ingin tetap bertahan dan memperbaiki diri, maka harus ada tindakan tegas. Puan menghadapi dilema besar. Apakah ia akan mendukung elit yang semakin terjerat dalam kasus ini, ataukah ia akan berani melawan dan mengguncang struktur yang sudah ada untuk menyelamatkan partai? Setiap keputusan yang diambil akan menentukan masa depan PDIP. Dalam kepalanya, pikiran-pikiran ini berputar kencang, sementara di luar sana, suara-suara yang menuntut perubahan semakin keras. Puan tahu, ini adalah ujian terakhir untuk PDIP dan untuk dirinya. Di tengah krisis yang semakin mendalam, Puan akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah yang paling berisiko dalam karir politiknya. Dengan penuh keberanian, ia mendorong Hasto untuk mundur dari posisinya sebagai Sekretaris Jenderal PDIP dan mengumumkan pembentukan tim independen yang akan menyelidiki keterlibatan elit partai dalam kasus hukum yang mengguncang PDIP. Langkah ini adalah pernyataan tegas bahwa PDIP tidak akan berkompromi dengan korupsi, meski harus menghadapi perpecahan yang lebih dalam di tubuh partai. Puan tahu bahwa ini adalah langkah yang akan mengubah segalanya, dan ia siap menanggung segala konsekuensinya. Namun, keputusan ini tidak datang tanpa konsekuensi. Dari berbagai sisi, tekanan datang begitu kuat. Elit partai yang merasa terancam oleh tindakan Puan mulai melontarkan ancaman terbuka, memperingatkan bahwa keputusan ini bisa memecah belah PDIP dan menghancurkan warisan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Bahkan, beberapa kader senior mulai mempertanyakan kepemimpinan Puan, meragukan kemampuannya untuk memimpin partai melewati badai besar ini. Di sisi lain, para kader daerah yang sudah lama mendambakan perubahan, menyambut keputusan Puan dengan harapan baru, meskipun mereka tahu bahwa jalannya masih sangat terjal dan penuh dengan risiko. Puan berdiri di persimpangan yang lebih besar dari sebelumnya. Tindakannya akan menentukan apakah PDIP bisa selamat atau justru tenggelam dalam pusaran kekuasaan yang rusak. Ia tidak bisa mundur sekarang, karena ini adalah pilihan untuk memulihkan integritas partai yang telah lama tergerus. Di tengah perpecahan yang mengancam, Puan merasakan beban berat sebagai pemimpin yang harus membawa PDIP kembali ke jalur yang benar. Ia tahu bahwa meskipun langkah ini penuh risiko, hanya dengan keberanian untuk berubah, partai ini bisa menemukan jalan menuju pemulihan. Setelah langkah berani yang diambil Puan,
Kongres luar biasa PDIP akhirnya digelar dengan tujuan untuk merestrukturisasi partai dan memilih kepemimpinan baru yang dapat mengatasi krisis yang mengguncang. Puan berdiri di tengah panggung politik yang penuh risiko, menghadapi penentangan keras dari banyak elit partai yang merasa terancam oleh ide-idenya. Mereka yang nyaman dengan kekuasaan dan jalinan politik yang lama berusaha keras menggagalkan perubahan yang diusulkan. Namun, Puan tidak mundur. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan PDIP dari kehancuran dan membawa partai kembali pada idealismenya. Di tengah perdebatan sengit yang terjadi di dalam Kongres, Puan mendapat dukungan kuat dari kader-kader muda yang lebih mengutamakan kerakyatan dan memiliki semangat juang tinggi. Mereka yang sudah lama merasa terpinggirkan oleh politik elit, kini menemukan harapan dalam visi yang diusung Puan. Sebuah gerakan perubahan yang mendalam mulai terbentuk, dengan tekad untuk membersihkan partai dari mereka yang terlibat dalam masalah hukum dan kepentingan pribadi. Meskipun tekanan datang dari segala arah, Puan tidak ragu untuk memperjuangkan apa yang menurutnya benar, memberikan PDIP wajah baru yang benar-benar berorientasi pada rakyat. Kongres tersebut akhirnya menghasilkan perubahan besar dalam struktur kepemimpinan partai, dengan penekanan pada kader yang bersih, memiliki integritas tinggi, dan tidak terlibat dalam masalah hukum. Sebuah langkah simbolis yang menggambarkan bahwa PDIP bersedia mengubah dirinya demi memperbaiki hubungan dengan rakyat. Puan berhasil meloloskan dirinya sebagai pemimpin yang tidak hanya berbicara tentang perubahan, tetapi benar-benar mengimplementasikan perubahan tersebut. Meski jalan ke depan masih penuh tantangan, langkah ini memberi PDIP kesempatan untuk meraih kembali kepercayaan rakyat dan meneguhkan kembali perjuangannya yang sesungguhnya. Setelah Kongres luar biasa yang membawa perubahan besar, PDIP kini terpecah menjadi dua kubu yang saling berhadapan. Satu pihak mendukung perubahan yang dibawa oleh Puan, berharap PDIP bisa kembali ke jalur perjuangan rakyat yang sesungguhnya. Namun, kubu lainnya, yang terdiri dari sebagian besar elit partai, merasa bahwa PDIP telah kehilangan arah. Mereka yang lama menikmati posisi dan kekuasaan, kini merasa terpinggirkan oleh kebijakan restrukturisasi yang dianggap terlalu radikal. Perpecahan ini mengguncang fondasi partai, dan Puan sadar bahwa keberhasilannya dalam mengguncang struktur lama belum cukup untuk menyatukan kembali barisan yang retak. Dengan penuh kesadaran, Puan tahu bahwa untuk mengembalikan PDIP ke jalan yang benar, ia harus bekerja keras membangun kembali hubungan yang rapuh. Ia berkeliling dari daerah ke daerah, menemui para kader yang merasa kecewa dan tersingkir, meyakinkan mereka bahwa perubahan ini bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk menyelamatkan PDIP sebagai partai yang benar-benar berjuang untuk rakyat. Ia harus merangkul mereka yang telah lama meragukan komitmennya, menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambilnya bukan hanya sekedar politik, tetapi sebuah gerakan untuk memperbaiki dan mengembalikan kepercayaan rakyat. Proses ini tidak mudah, dan Puan tahu bahwa waktu terus berjalan. Setiap langkah yang diambilnya harus membawa PDIP lebih dekat kepada rakyat yang telah lama menaruh harapan padanya. Meski perpecahan masih membayangi, ada secercah harapan yang tumbuh di tengah-tengah badai ini. Puan bertekad untuk membuktikan bahwa PDIP dapat bangkit dari keterpurukan, menjadi kekuatan yang kembali berjuang untuk kepentingan rakyat, dan akhirnya menyatukan kembali partai yang kini terpecah, dengan sebuah visi yang lebih murni dan lebih kuat dari sebelumnya. Setelah melewati perjalanan yang penuh gejolak, Puan kini berdiri lebih kuat sebagai pemimpin PDIP. Partai yang terpecah dan dilanda krisis kini memandang masa depan dengan harapan yang baru. Meskipun tantangan besar masih membayangi, ada sebuah keyakinan yang tumbuh. PDIP dapat kembali meneguhkan dirinya sebagai partai yang setia pada perjuangan Bung Karno, mengangkat suara rakyat, dan berdiri teguh dalam prinsip-prinsip ideologi yang lebih murni. Di bawah kepemimpinannya, Puan berkomitmen untuk terus memperjuangkan perubahan yang sudah dimulai, meski jalan yang harus dilalui masih panjang dan penuh hambatan. Di tengah optimisme yang mulai tumbuh, Puan mengingatkan seluruh kader tentang tanggung jawab besar yang mereka emban. Partai ini bukan hanya milik mereka yang berada di dalamnya, tetapi juga milik rakyat yang telah lama berharap agar PDIP tetap menjadi suara mereka di arena politik. Puan tahu bahwa PDIP tidak boleh jatuh kembali ke dalam perangkap kekuasaan yang semu atau kehilangan arah. Dengan semangat yang diperbarui, ia memimpin partai untuk kembali ke jalan yang benar,
di mana keberpihakan kepada rakyat adalah segala-galanya. Dalam setiap pidato, setiap pertemuan, Puan menegaskan bahwa perubahan yang mereka lakukan bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk sejarah yang akan dikenang. Namun, meski langkah-langkah perbaikan sudah mulai terlihat, Puan tahu bahwa perjalanan untuk mengembalikan PDIP ke posisi terhormatnya sebagai partai yang benar-benar berpihak pada rakyat bukanlah sesuatu yang bisa tercapai dalam waktu singkat. Pembangunan kembali partai ini memerlukan waktu, pengorbanan, dan komitmen yang tiada henti. Tetapi dengan semangat yang diperbarui dan dengan dukungan dari kader-kader yang sejati, Puan percaya bahwa PDIP bisa kembali menjadi kekuatan besar yang memperjuangkan nasib rakyat. Meskipun masa depan masih penuh ketidakpastian, Puan yakin bahwa perubahan yang mereka bawa akan membuahkan hasil. PDIP akan bangkit, lebih kuat dan lebih utuh dari sebelumnya.